Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku sekalian rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kemudahan untuk hadir dan duduk bersama di majelis ini. Tentu setelah kita menunaikan salat maghrib, dan kita lanjutkan setelah itu dengan kajian yang sudah menjadi agenda rutin kita di malam Kamis ini di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami setiap apa yang kita pelajari, dan memberikan bimbingan serta kekuatan kepada kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari tersebut. Kemudian juga kita berselawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau dan juga kepada para sahabat beliau ridwanullahi alaihim jami'an. Masyaral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu adalah membahas hal-hal yang tidak boleh untuk diperjualbelikan. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan poin yang pertama, ya, dan juga mungkin poin yang kedua. Poin yang pertama disebutkan oleh mu'allif di sini adalah di antara hal yang tidak boleh untuk diperjualbelikan adalah al-khamar, ya, yaitu khamar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, para ulama seperti disebutkan dalam buku Harta Haram Muamal Kontemporer yang ditulis oleh Ustaz Dr. Irwan Tarmizi hafizahullah taala, menyebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum najis atau tidaknya khamar. Mereka berbeda pendapat antara najis dan tidaknya. Tapi jangan kita salah pahami bahwa boleh hukumnya memproduksi khamar atau memperjualbelikan ataupun juga mengkonsumsinya. Ya. Bahkan para ulama sepakat, ya, memproduksi, memperjualbelikan, mengkonsumsi khamar itu hukumnya haram. Ya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Orang-orang yang beriman, ya, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala,
mengundi nasib dengan anak panah adalah rijis, ya, ya, perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Ya. Allah menyebut khamar itu dengan kata rijis, yaitu kotor. Ya, dia adalah kotoran dan perbuatan syaitan. Ya, kalau dia itu kotor, perbuatan syaitan, maka tentu ya harus dijauhi. Oleh karena itu, memproduksi khamar ini termasuk salah satu bentuk yakni membuang-buang harta. Ya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Juga Nabi kita SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan dalam buku yang sama, harta haram muamalat kontemporer. Ya, beliau membawakan hadis dari Rasulullah SAW, Inna Allah wa Rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinsir wal asna. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual khamar, bangkai, babi, dan juga patung. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain juga sudah kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu bahwa hurimatit tijaratu fil khamri, telah diharamkan ya khamar itu untuk diperdagangkan. Ya, telah diharamkan khamar itu untuk diperdagangkan. Hadis yang lain dari Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi kita SAW bersabda, ya ayuhan nas, inna Allah ta'ala yu'arridu bil khamri wa la'alla Allah sayunzilu fiha amra wa man kana indahu minha syai'un falyabi'hu wa yantafi bihi. Qala fama labisna illa yasiran hatta qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala harramal khamra faman adrakathu hadhil ayah wa indahu minha syai'un fala yashrab wa la yabi'. Qala fastaqbala an-nasu bima kana indahu minha fi tariqil Madinah fasafakuha. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala ya menyindir perihal khamar. Ya. Wala Allah sayunzilu fiha amra. Sepertinya Allah akan menurunkan hukum tertentu tentang khamar. Faman kana indahu minha syai', maka siapa yang memiliki khamar, siapa yang saat ini memiliki khamar, maka falyabi'hu, maka hendaknya dia menjualnya, wal yantafi bihi, dan dia memanfaatkannya, tentunya sebelum diharamkan. Ya. Kemudian qala fama labisna illa yasir, tidak lama kami kami menunggu beberapa saat, atau tidak lama kami habis mendengarkan berita tersebut bahwa diperintahkan untuk menjual dan memanfaatkan khamar, maka ya para sahabat sebenarnya disabdakan Nabi kita SAW ini, ya, qala Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, Inna Allah Ta'ala harrama al-khamra, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan khamar yang tadinya dibolehkan. Ya, kemudian tidak lama setelah itu turun larangan. Ya, faman adrakatu hadil ayat, siapa yang sampai kepadanya ayat ini, ayat tentang pengharaman khamar, wa indahu minha syai', dan dia masih menyimpan khamar, fala yashrab, jangan dia minum, wala yabi', jangan dia jual. Ya. Qala fastaqbala nasu, kemudian manusia pun kembali, ya, dan mengeluarkan khamar yang ada pada mereka di jalan-jalan Madinah, fasafakuha, lalu mereka menumpahkan khamar tersebut di jalan-jalan Madinah, di jalan-jalan kota Madinah. Ya, maka ya di sini Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya. Nabi SAW telah mengharamkan
ya memperjualbelikan ya khamar, ya memperjualbelikan khamar. Kemudian berikutnya di antara yang dilarang adalah yabi'ul inabi, bai'ul inabi liman yattakhidhuhu khamra. Ya. Menjual anggur ya kepada orang yang menjadikan anggur tersebut sebagai khamar. Ya, artinya tidak boleh menjual buah anggur ya kepada orang yang akan memfermentasi anggur tersebut menjadi khamar. Kalau itu kita tahu, ya, kalau kita mengetahuinya bahwa dia itu suka tukang buat khamar, ya, kalau kita tahu dia itu tukang buat khamar, terus dia beli buah anggur, kita penjual buah, ada buah anggur dia beli, mungkin dia beli anggur 100 kilo. Wah, kalau dia jual anggur 100 kilo dan kita tahu dia itu tukang buat khamar, maka tidak boleh dijual kepada orang tersebut. Ya. Tapi kalau kita nggak tahu, ada orang beli 100 kilo anggur, kita jual buah anggur, kita nggak tahu dia itu mau akan buat khamar, ya, nggak apa-apa. Ya. Yang dimaksud di sini kita mengetahui, ya, bahwa anggur yang dibeli tersebut untuk dijadikan minuman keras misalnya. Ya, maka ini tidak boleh kita jual kepada orang seperti itu. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa, dan jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya. Juga dari Ibnu Umar, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lu'inatil khamru ala asyrati aujuh. Ya. Allah telah dilaknat, ya, al-khamar, atau Allah melaknat khamar ala asyrati aujuh, disebabkan karena 10 diharamkan pada 10 hal dari khamar tersebut. Bi'ainiha, ya, Allah melaknat khamar, melaknat orang yang khamar itu sendiri. Kemudian wa'asiriha, melaknat orang yang membuatnya, ya, orang yang memproduksi khamar, ya, wa mu'tasiriha, dan orang yang minta untuk dibuatkan, ya, orang yang minta untuk dibuatkan khamar, wa ba'iha, dan juga penjualnya dilaknat, wa mubta'iha, pembelinya pun dilaknat, wa hamiliha, tukang bawanya pun dilaknat, dari pabrik dibawa ke toko-toko, ya, dilaknat, ya, wal mahmulati ilaiha, ya, dan juga, ya, orang yang minta untuk diantarkan, yang mengantarkannya dilaknat, orang yang minta untuk diantarkannya juga dilaknat, ya, wa akili samaniha, dan memakan harganya, wa syaribiha, dan juga peminumnya, wa saqiha, dan orang yang menuangkannya. Ya, 10 hal yang pelakunya dilaknat karena khamar. Ya, ada 10. Khamar itu sendiri, ya, kemudian yang membuatnya, yang memfermentasikan misalkan buah anggur jadi minuman keras, ya, ya, kemudian orang yang minta untuk dibuatkan, yang menjualnya, yang membelinya, yang membawanya, yang minta untuk dibawakan, yang kemudian juga dilaknat yang memakan harganya, ya, meminumnya, dan juga orang yang menuangkannya, ya.
Dan dalil-dalil yang seperti ini banyak kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu para ulama sepakat haram hukumnya untuk memproduksi, menjual dan mengkonsumsi khamar. Ya. Salah satunya tadi anggur yang difermentasi menjadi khamar. Ya, nggak boleh kita jual kepada orang yang demikian. Ya. Itu kalau kita tahu. Ya, jangan juga antum jual buah. Antum tanya, antum buat apa beli ini? Ya nggak perlu antum tanya. Kalau antum tanya terus dia untuk buah khamar, nggak jadi saya jual. Ya antum kalau jual nggak boleh, karena antum makanya nggak usah cari tahu. Ya, nggak usah antum cari tahu. Ya. Nah, yang dimaksud ini kita tahu dia mau buat buah anggur tadi untuk jadi khamar. Kalau kita nggak tahu ya enggak. Ya. Tapi kalau misalkan memang orang itu terkenal suka buat khamar, antum tahu, ya sudah, nggak usah jual sama dia. Nggak usah khawatir rezeki Allah itu, ya, yang ngatur rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan kirim pembeli-pembeli yang lain. Ya. Baik. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ya, termasuk barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan adalah, kata muallif, ya, hafizallahu taala, yaitu bai'ul alatit tarbi wal ghina. Ya. Menjual alat musik dan juga nyanyian, ya, media rekaman musik begitu. Dia menjual alat-alat musik, ya, dan juga nyanyian, ya. Tentang hal ini kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, muallif membawakan hadis, ya, dari Rasulullah SAW, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, ya, la tabi'ul qainat wa la tashtaruhunna. Ya, janganlah kalian memperjualbelikan al-qainat, ya, biduanita, ya, wala tashtaruhunna, jangan kalian menjual dan juga jangan kalian membeli, ya, wala tu'allimuhunna, dan jangan kalian mengajarkan mereka, ya, atau jangan kalian mengumumkan tentang mereka, mempromosikan, ya, ya, wala khaira fi tijarati fihinna, dan tidak ada kebaikan pada perdagangan mereka ini, memperdagangkan biduanita, ya, tidak ada kebaikan dalamnya. Wa samanuhunna haramun, dan harganya adalah haram. Ya, hadis ini hadis yang hasan, banyak jalurnya, semuanya riwayat-riwayat lemah. Karena banyaknya jalur ini sehingga sebagian ulama menaikkan derajat menjadi hasan li ghairihi. Ya. Bimisli hadza unzilat hadhil ayat. Pada hal yang demikian ini diturunkan ayat ini. Wa minan nasi may yashtari lahal hadithi liyudilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia. Lahwal hadis,
liyudhilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ya. Tentang ya alat-alat musik ini, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, atau tentang musik ini, tentu sebagian orang menganggap itu hal yang biasa. Ya, bahkan mungkin ya kalau kita mengharamkan ini akan timbul gejolak, dan itu sudah pernah terjadi kan? Nah, tentu pernah viral. Ya. Baik. Salah satu tujuan utama diturunkan syariat Allah Subhanahu wa taala apa? Untuk mengingat Allah. Ya, untuk zikrullah. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Ini tidak ada di buku. Ya. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya berzikir kepada Allah adalah lebih besar keutamanya daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Ya. Di antara perkara ya yang melalaikan manusia dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ini. Ya. Musik. Ya. Nyanyian-nyanyian yang membangkitkan syahwat. Ya. Bahkan salah satu ya kenapa berjudi, khamar itu diharamkan Allah Subhanahu wa taala, karena itu bisa memalingkan seseorang dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yuridu syaitanu ayyuqiya bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir yasuddakum an dzikrillah wa anis salati fahal antum muntahun. Ya, sesungguhnya syaitan itu bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Ya. Di dalam terhadap khamar dan juga perjudian, wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalangi kalian dari zikir kepada Allah. Wa anis salat, menghalangi kalian dari salat. Fahal antum muntahun, maukah kalian berhenti atau meninggalkan hal tersebut? Khamar dan judi adalah perkara yang melalaikan manusia dari zikir kepada Allah. Maka segala hal yang bisa melalaikan orang berzikir dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dilarang. Salah satunya di zaman ini itu. Ya, musik, dan musik dianggap biasa oleh orang. Ya. Padahal sampai pun anak-anak, harta, kalau itu bisa melalaikan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak keluar dari golongan orang-orang yang merugi. Sampai anak-anak, kalau itu melalaikan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Ya, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya. Oleh karena itu Nabi kita SAW bersabda, ya, bahwa la yakunanna min ummati aqwamun
yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang suatu masa di mana sekelompok umatku menghalalkan persinahan, menghalalkan memakai kain sutra bagi laki-laki, menghalalkan meminum khamar, dan menghalalkan alat musik. Dari hadis ini menghalalkan alat musik berarti di zaman itu alat musik itu halal atau haram? Ketika Nabi mengatakan, sungguh akan datang nanti suatu zaman di tengah-tengah akan datang nanti dari umatku satu kelompok, beberapa kelompok, yastahilluna al-hira, mereka menghalalkan persinahan, ya, wal harir, mereka menghalalkan persinahan, mereka menghalalkan kain sutra. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang lain, dilarang siapa dari laki-laki yang memakai kain sutra di dunia, di akhirat dia tidak akan dapat ketika dia masuk surga. Berarti di zaman itu dilarang. Wal khamra, dia menghalalkan khamar. Khamar sudah diharamkan. Tapi akan ada nanti yang menghalalkan. Ya. Wal ma'azif, dan juga alat musik. Berarti di zaman itu halal atau haram? Haram. Khamar haram jelas. Zina haram. Ya. Kemudian kain sutra bagi laki-laki haram. Tapi nanti akan ada. Dan itu di zaman kita ada nggak yang menghalalkan zina? Oh ada, sampai dibuatkan. Iya, dibuatkan lokalisasi. Ya, bahkan dulu pernah heboh di Jambi. Ya, waktu dilarang sama Pak Wali Kota siapa? Bapak saya, Abdullah Ta'ala. Sampai demo itu para pelacur. Ya. Buatkan tempat, ada algojonya. Ya. Siapa yang di situ? Ya. Nah. Khamar bahkan dulu pernah dulu ya mau dilegalkan. Tapi alhamdulillah tidak jadi. Tapi di zaman ini ada yang menghalalkan. Ya. Yang menghalalkan kata Nabi SAW, min ummati, dari umatku. Yang memproduksi khamar orang Islam, yang menjualnya orang Islam. Ya. Benarlah sabda Nabi SAW, wal ma'azif, dan alat musik. Oh tidak, hadis itu tidak sahih, padahal hadis riwayat Bukhari. Oh disebutkan secara mu'allaq, yang enggak disebutkan sanadnya. Ya padahal disebutkan dalam kitab yang lain sanadnya secara lengkap. Ya. Nah, Nabi sudah mengharamkan. Masa kita orang datang belakangan menghalalkan? Ya. Di zaman itu sudah dulu caranya orang-orang musyrik untuk memalingkan manusia dari Al-Quran, mereka salah satunya menyewa biduanita. Di mana Nabi menyampaikan Al-Quran, maka didatangkan biduanita tersebut, minumkan dia, berikan makan dia. Coba dibayar untuk melalaikan manusia dari mendengarkan Al-Quran di zaman itu, di zaman Rasulullah SAW. Bukankah hari ini yang melalaikan manusia itu juga? Ya, sampai harus ngantri tiket, ya, rela meninggalkan sholat demi artis pujaannya datang. Mana? Ya. Ini efek kalau menghalalkan sesuatu yang Allah telah haram. Ya. Oh nggak apa-apa, kan itu menenangkan. Ya. Dan ada yang berkata demikian. Ya. Enggak halal, bahkan ada satu surah dikasih nama surah apa? Surah musik. Al-Quran surah pemusik. Ya, karena mengkiaskan pada syair. Ya, kan ada kan yang begitu dulu? Ada seperti itu.
Kalau itu Al-Quran, ayat Al-Quran. Ya. Baru zaman ini dia yang mengatakan itu ayat surat musik. Baru zaman ini. Zaman dulu nggak ada. Ya. Zaman A'immatul Arba'ah nggak ada yang berani mengatakan begitu. Di zaman ini aja baru ada yang berani mengatakan begitu. Ya. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain kaum muslimin. Ya. Ya. Fi hadhil ummah, akan ada dalam umat ini khasfun wa maskhun wa qadhfun. Akan terjadi bencana menimpa umatku. Bumi ditenggelamkan, wajah mereka diubah bentuknya, dan mereka dihujani bebatuan. Ada seorang laki-laki bertanya, faqala rajulun minal muslimin. Berkata seorang laki-laki dari kaum muslimin, "Ya Rasulullah, wa mata dzak?" Wahai Rasulullah, kapan itu terjadi? Ya, kapan bencana itu menimpa umatku? Yakni bumi ditenggelamkan, wajah mereka diubah bentuknya, dan mereka dihujani bebatuan. Ya, idza dhaharatul qainat, apabila bermunculan bidu wanita, wal ma'azif, dan alat musik, wasyuribatil khumur, dan serta yakni arak diminum, yang khamr diminum. Ya, ditenggelamkan, bumi ditenggelamkan. Pernah terjadi? Pernah. Ya. Tiba-tiba daerah tersebut menjadi lumpur yang berjalan. Ya. Kalau dari sisi alam ini bencana alam, tapi harusnya kita mikir itu penyebabnya apa? Ya. Tenggelam. Ya, rumahnya tenggelam. Ya, kaum muslimin dan kaum muslimat. Ya, ini akan terjadi kata Nabi kalau para bidu wanita bermunculan sekarang. Ya, bahkan sekarang kalau musik ada musik religi, iya kan? Penyanyi perempuan bergerak-gerak juga badannya, pakai jilbab besar sambil joget. Ya. Bahkan ada suatu tempat ngadain konser sebuah pesantren yang nyanyi santriwati, main gitar, joget. Bahkan lebih parahnya lagi adalah sholawatan pakai drum band, pakai musik. Ya, lebih parah lagi, maulidan pakai itu, parah. Ya, itu model baru. Ya, sampai gitu. Kalau kita mengingatkan, ya kita yang justru diapakan begitu. Ya, paling muncul slogan-slogan yang itulah. Itu Wahabi itu. Padahal hadis jelas. Ya. Ini hadis Nabi mau dibawa kemana? Ya. Ya. Paling orang Wahabi yang suka mengharamkan musik. Ya. Padahal hadisnya jelas. Ya. Innallaha harrama 'alaikumul khamra wal maisir wal kubah. Hadis diriwayatkan Imam Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr, judi, dan gendang. Ya. Maka kaum muslimin kaum muslimat rahimani rahimakumullah, hadis yang kita bacakan tadi, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bencana manakala alat musik bidu wanita marak. Ya. Dengan menunjukkan kepada kita bahwa alat musik itu haram. Ya. Kalau dia sesuatu yang haram, maka tidak boleh untuk diperjualbelikan. Ya. Tidak boleh untuk diperjualbelikan. Ya. Bahkan Al-Imam An-Nawawi,
Ya. Dalam buku beliau Minhajut Talibin menegaskan, ya, Imam An-Nawawi itu mazhabnya apa? Mazhabnya Syafi'i. Orang yang salah satu ulama Syafi'i yang paling paham mazhab Syafi'i. Ya. Pensyarah kitab Sahih Muslim. Salah satu ulama yang sangat paham tentang mazhab Syafi'i adalah Imam An-Nawawi. Apa kata beliau? Disebutkan dalam Harta Haram Muamalat Kontemporer. Ya, Imam Nawawi dalam bukunya Minhajut Talib menegaskan keharaman memainkan alat musik serta mendengarkan alunan musik. Ia berkata haram hukumnya memainkan alat musik seperti gendang, gitar, seruling, dan juga haram mendengarkannya. Ini kalau yang bermadhab Syafi'i yang benar, yang paham madhab Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i tentang seruling itu? Seruling nyanyian itu serulingnya setan. Itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya. Kita ini mazhab Syafi'i, tapi giliran ini keluar dari mazhab Syafi'i. Ya, keluar dari mazhab Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i paling keras masalah ini. Ya. Nah, oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimahumullah, ya, maka setelah kita mengetahui bahwa alat musik itu haram, mendengarkan musik juga haram, maka haram juga menjual alat musik. Ya. Serta ya yang berbagai yang berkaitan dengan alat musik tersebut. Kaset yang berisi musik nggak boleh dijual. VCD yang berisi musik nggak boleh dijual. Ya, yang kaitan dengan itu, maka tidak boleh untuk diperjualbelikan. Ya. Kalau CD kosong boleh nggak dijual? Ya boleh, tergantung penggunanya untuk apa. Ya. Kalau kita gunakan untuk ngisi, tapi sekarang sudah nggak laku lagi ya. CD itu sudah nggak laku lagi. Sudah flash disk. Ya, bahkan sekarang flash disk sudah jarang orang pakai. Sudah masuk di HP semuanya. Ya. Ya. Sudah ya canggih gitu. Ya. Kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Wah, nanti merembet. Ustaz, kalau begitu nggak boleh jual HP dong. Kan ada HP itu kan perangkat. Ya. Dan di situ tidak tersimpan kecuali kalau kita buka. Ya. Ya. Kecuali kalau kita buka baru. Ya. Nah, kaum muslimat rahimani rahimakumullah, ini yang bisa kita jelaskan pada malam hari ini tentang haramnya jual beli musik. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Iya. Iya. Eh. Iya. Iya. Jadi secara umum cengkeh itu halal, ya kan? Termasuk barang yang boleh diperjualbelikan. Karena cengkeh itu manfaatnya bukan cuma ya untuk rokok, tapi rempah-rempah. Ya. Tapi kalau misalkan kita tahu untuk itu ya sudah, jangan jual sama dia, cari yang lain. Wallahu a'lam, yang jelas kalau memang kita ketahui ya gimana lagi. Ya, itu bertahun ya. Jelas kalau kita tahu. Ya, tapi kalau kita nggak tahu ya jual. Iya, iya. Iya. Oh, kalau tembakau, kalau cengkeh tadi kan, kalau cengkeh kan kegunaannya banyak ya. Jadi kalau tembakau itu kan
bahan pokok rokok. Ya, rokok itu sendiri jelas ya. Iya, iya sudah nggak usah nanam tembakau. Nanti ada pembahasan. Salah satu yang tidak boleh dijual adalah rokok, insya Allah. Tapi dibuktikan sudah. Bagaimana hukum tembakaunya? Ya jelas. Jadi kalau misalkan itu yang kita tahu, artinya yang tembakau ya kalau cengkeh kan banyak manfaatnya. Tapi yang tembakau ini kita pending. Iya, kita artinya nggak usah jualan tembakau lah. Ya, Allah Allah. Ya, silakan. Kenapa Pak? Iya iya iya. Hukum asalnya perlombaan kalau dia tidak bukan sesuatu maksiat itu boleh ya. Tapi kalau misalkan itu memang melalaikan ya kita yang tahu, maka kita ketika tiba waktu sholat kita tinggalkan, kita pergi sholat ya. Jadi yang acara itu mubah boleh ya. Kalau misalkan itu bisa melalaikan banyak kaum muslimin, ya maka tidak serta-merta kita juga mengharamkan itu, karena di situ kan Al-Quran, meskipun ada tanda kutip, ya baca Al-Quran yang juga tentunya kita perlu pertanyakan gitu ya, gitu. Tapi kalau dia selain itu, misalkan dia ada qiraatul kutub, ya dan seterusnya, itu sekarang tergantung panitianya harusnya. Yang bertanggung jawab adalah panitia. Harusnya dia mengingatkan bahwa ketika waktu sholat ingatkan untuk sholat. Ya. Justru panitia yang bertanggung jawab. Ya. Ya. Nah, Allah. Ya, terakhir. Dan tentang musik tadi, Pak. Ya. Tadi kan jelas ya. Tapi kan kita melihat di lingkungan kita sekarang kan banyak. Kan ada pula ustadz yang maaf ya, halalkan itu. Iya. Nah, sebagian masyarakat meyakini oh kan boleh. Tadi bilang gini. Nah, sehingga ya seperti kita lihat lagi bagaimana acara pesta segala macam. Iya. Kita menganggap ada yang halalkan itu. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Bagaimana kita ingin mengatakan kepada saudara kita atau siapa boleh? Mereka tetap pegang dengan pendapat mereka. Iya. Memang seperti juga tadi sudah kita sampaikan, ada yang menghalalkan. Ya. Ada yang menghalalkan hal tersebut. Tapi kalau dalil sudah jelas, maka kita tinggalkan, karena ustadz itu bukan patokan. Kalau dia menghalalkan, kita tinggalkan. Ya. Bahkan dalam mazhab sendiri, mazhab Syafi'i sendiri keras. Maka kalau misalkan ada yang seperti itu, ya kita tidak mengikuti. Memang terhadap masyarakat umum, masyarakat awam, karena mereka tidak ngerti. Mereka kalau sudah ustadz ya sudah, seakan ustadz itu malaikat. Jadi ya ini berat, ustadz yang kayak gini ini berat, tanggung jawabnya berat. Banyak ustadz dia tahu dia, ya karena itu sudah sesuatu yang sudah lazim dan sudah dianggap biasa, sehingga takut mereka bergesekan dengan itu. Maka kalau kita yang sudah tahu, kita sampai kepada keluarga secara baik-baik. Ya hadisnya begini, ya kita sampaikan. Ya kalau kita sudah sampaikan tetap sudah ustadz itu ya sudah terserah kamu, saya kan cuma menyampaikan. Ya memang ada ustadz yang menghalalkan, ada, kita tidak pungkiri itu. Ya jadi patokan kita jika dalil sudah jelas, kita apabila telah datang dalil batalan nazar,
Kalau dalil sudah jelas maka semuanya gugur. Pendapat siapapun gugur. Jadi ustadz itu bukan panutan. Saya, yang lain pun bukan panutan. Ya. Kami ini cuma menyampaikan. Ya, cuma menyampaikan. Terus bagaimana Ustadz kalau kita ada walimah terus ada undang kita ada musik, gimana kita bersikap? Maka kalau orang yang mengadakan walimah itu dia ngerti, dia tahu musik itu haram, maka jangan kita datang. Tapi kalau dia nggak tahu, ya maka kita datang, jangan berlama-lamaan di situ. Ya, ini salah untuk karena banyak orang melakukan karena nggak ngerti. Ya. Kalau dia misalkan orang yang nggak tahu ya sudah gimana lagi. Apalagi yang ngadain keluarga kita. Ya, maka di sini juga kita ya harus bagaimana bisa melihat situasi juga. Ya, melihat kondisi juga. Yang jelas kita tidak artinya tidak selama-lamanya kita mengingkari dalam hati kita. Gitu aja. Ya, karena memang ya memahamkan masyarakat itu bukan sesuatu yang mudah, apalagi yang sesuatu yang sudah mendarah daging, apalagi ada pendukungnya. Ya, itu ya. Tapi kita yang sudah tahu sudah kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan. Ya. Kita tinggalkan kalau kita yang sudah tahu. Nah, Allah a'lam. Ya. Ini yang kita bisa pelajari. Silakan dibaca pembahasannya dalam kitab Harta Haram Muamalat Kontemporer. Beliau jelaskan di sana lebih jauh lagi. Ya. Allah a'lam. Sekira cukup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.